coba Bang Trisna ucapkan syahadat, tapi sendirian ibaratnya, entah waktu di rumah atau apa. Kalau setelah mengucap itu rasanya itu tenang atau apa, berarti memang bisa jadi hidayah. Tapi kalau setelah mengucapkan itu kita rasanya kok risih atau gimana, berarti bukan hidayah. Nggak perlu lama sih. Kemarin pas saya habis dari sini, waktu hari itu tuh kan mau perjalanan ke Polda nih, mau pulang ke Polda, di motor itu langsung saya ucapkan, nggak terasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemni Kesandang. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini kita akan cerita lagi nih. Nah, ini ada kisah baru yang dimana kita baru kedatangan atau dapat saudara baru di minggu lalu. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan seorang anggota polisi. Aslinya bukan dari Kalimantan Barat. Beliau dari Kepulauan Jawa yang dimana diperintahkan untuk tugas di sini. Nah, tapi memang beliau bukan agama Muslim, dan waktu itu saya dapat kabar dari salah satu teman saya yang ada di Masjid Kapal Munzalan. Nah, di situ mengatakan bahwa ada satu orang yang ingin diskusi, dan sampai akhirnya saya dikabarin bahwa seseorang ini anggota polisi yang dimana beliau sedang mencari kebenaran. Jadi beliau ini tiba-tiba ingin mempelajari agama Islam. Sampailah pada akhirnya beliau mencari teman yang bisa diajak diskusi, dan beliau menceritakan bahwa tidak tahu kenapa beliau waktu subuh itu kan biasanya ada ini ya, waktu tarhim ya. Jadi ada waktu dimana sebelum subuh itu ada waktu tarhim. Nah, di situ beliau merasakan tiba-tiba ada yang beda di subuh waktu itu. Nah, jadi sebenarnya udah biasa beliau ini bangun subuh dan udah biasa juga mendengar hal-hal seperti itu, tapi tidak tahu kenapa di suatu hari, subuh hari itu, nah mendengar tarhim ini tiba-tiba merasakan ada yang berbeda. Nah, sampailah akhirnya beliau merasakan kok sejuk gitu, kok rasanya adem gitu. Nah, tiba-tiba tidak tahu kenapa kepengen belajar agama Islam hanya karena mendengar tahrim itu tadi. Ya, memang yang namanya hidayah ya. Kalau hidayah itu kan macam-macam, entah itu dari mimpi, entah itu dari lingkungan sekitar, dari keluarga bahkan, dan macam-macam lainnya. Nah, jadi teman-teman, ketika mendengar waktu tarhim itu, jadi dia merasa bahwa ada yang berbeda. Nah, perbedaan itu yang membuat dia ngerasa bahwa kok adem ya, kok enak ya, kok sejuk rasanya, kok rasanya tenang, dan tiba-tiba hatinya kepengen mengenal agama Islam. Sampailah bertemu dengan teman yang bisa diajak diskusi. Alhamdulillah temannya menyampaikan bahwa mungkin itu hidayah, kata temannya kan. Dan sampai akhirnya beliau merasakan bahwa oh, apakah iya ini hidayah? Sampailah akhirnya dia ingin dicarikan ustadz sama temannya untuk mengarahkan dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Ya, bisa dikatakan lagi belajar mengarah ke Islam. Jadi tidak tahu kenapa beliau mengatakan bahwa kalaulah seandainya agama Islam ini adalah agama yang terbaik, maka saya akan laksanakan. Karena memang sempat saya wawancara. Nah, nanti akan ada upload videonya di channel lembaga kita di Cerita Saudara Seiman. Nah, jadi beliau bercerita bahwa beliau itu kalau di agama sebelumnya itu ya baik-baik aja gitu, dan tidak merasa beban juga di agama sebelumnya. Jadi ya bujur arus aja, aman-aman aja, tenang-tenang aja. Tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba mendengar suara di subuh waktu itu, yaitu suara tarhim, merasakan ada yang beda. Itu aja yang membuat dia ngerasa penasaran untuk mengenal Islam lebih jauh lagi. Sampai akhirnya beliau diantar sama temannya untuk ke masjid kita, dan dapatlah ustadz dari tempat kita yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari abang polisi ini tadi. Dan alhamdulillah pertemuan pertama itu
diadakan di tempat yang biasa saja, tidak harus masjid, tapi ya di kafe yang tenang, adem. Dan beliau mulai bertanya kepada ustadz kita waktu itu. Dan memang pertanyaannya seputaran tauhid, seputaran tentang dunia akhirat. Dan waktu itu ustadz menjawab pertanyaan sesuai apa yang ditanyakan. Dan memang seputaran tauhid ya, memang betul-betul merasakan bahwa makna menjadi seorang Islam itu apa. Lebih tepatnya penasaran saja, Islam itu agama yang seperti apa. Dan pertemuan pertama selesai, memang belum ada ya informasi. Memang waktu itu teman diskusinya waktu itu ngomporin terus, ingat, Islam ini agama rahmatan lil alamin, jadi rugi kalau nggak masuk Islam. Biasalah teman-teman ya, kalau kita punya teman yang satu frekuensi. Memang abangnya tuh penggurau, jadi pertama saya wawancara itu memang kita udah akrab, kayak seolah-olah itu udah sering ketemu, padahal sebenarnya belum pernah ketemu. Kalau diajak ngobrol itu ya asyik, jadi kayak udah akrab aja. Dari situlah kita kulik-kulik ceritanya, sampailah akhirnya beliau mengatakan bahwa pertemuan pertama itu memang sudah cukup membantu mengarahkan kepada Islam, tapi rasa-rasanya belum sampai kepada harus masuk Islam. Jadi harus ada pertemuan lagi setelah pertemuan pertama. Dan akhirnya waktu itu ustadznya beda nih, ustadznya yang sering ngisi kajian saudara seiman atau mengisi kajian mu'alaf. Karena memang ustadznya udah tahu betul permasalahan mu'alaf, terus apa yang ingin ditanyakan mu'alaf, karena memang sering menjawab pertanyaan mu'alaf di kajian itu. Dan akhirnya bertemulah mereka. Saya bilang, gimana perkembangan abang kemarin? Saya bilang kepada teman saya yang hubungi saya yang pertama itu, dia bilang, kemarin itu sudah ketemu sama Ustadz Abu Hasan, namanya Ustadz Abu Hasan dari Aceh. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan atau merahmati beliau dunia akhirat. Dan sampai akhirnya beberapa minggu setelah itu saya dapat kabar ada yang mau bersyahadat. Katanya ada yang mau bersyahadat, bang. Siapa ya kira-kira ya? Oh, ternyata yang mau bersyahadat ini adalah abang polisinya tadi. Abang polisi ini udah yakin dengan Islam wasilah dari bertemunya dua ustadznya tadi, Ustadz Akbar dan Ustadz Abu Hasan. Alhamdulillah, closingnya memang betul-betul keren ya. Ustadz Abu Hasan ini memang ustadz kajian mu'alaf, alhamdulillah. Dan sampailah melaksanakan ikrar proses syahadat. Nah, jadi teman-teman semuanya, ada satu hal yang dititipkan sebelum berakhirnya diskusi dengan Ustadz Abu Hasan atau Ustadz yang kedua bertemu dengan abang polisinya tadi. Jadi kata Ustadz Abu Hasan bilang, abang coba ucapkan kalimat syahadat, karena ucapkan kalimat syahadat ini kan adalah kalimat tauhid ya, dan kebetulan abangnya memang cari Tuhan yang benar gitu. Kalau seandainya abang mengucapkan kalimat syahadat itu hatinya tidak tenang, tiba-tiba masih galau dan terus tidak merasakan apa-apa, berarti Islam bukan pilihan abang. Lalu kalaulah seandainya abang mengucapkan kalimat syahadat tiba-tiba ingin masuk Islam dan percaya bahwa kalimat syahadat itu adalah kalimat tauhid yang abang yakini dan merasa yakin betul, maka artinya abang mendapatkan hidayah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, kalaulah abang mendapatkan ketenangan ketika mengucapkan kalimat syahadat, artinya dia masuk Islam. Tapi kalau seandainya tidak tenang dan merasa risih ataupun merasa biasa saja, maka artinya Islam ini bukan pilihan abang. Nah, seperti itulah teman-teman semuanya. Baik kan? Ya, kalimatnya simpel tapi luar biasa ya, bermakna sekali untuk abang itu. Dan tidak tahu kenapa abangnya juga bercerita bahwa ketika dia di perjalanan, nah dia mengucapkan kalimat syahadat nih, dia mengucapkan kalimat syahadat di atas motor, di perjalanan sambil mengucapkan kalimat syahadat berulang kali. Tidak tahu kenapa air mata cun netes terus katanya, pokok ngalir terus air matanya, seolah-olah tuh merasakan sesuatu yang luar biasa gitu setelah mengucapkan kalimat syahadat. Dan sampailah akhirnya abang polisi ini tadi langsung nyampaikan ke temannya, oke, saya mau bersyahadat. Alhamdulillah, Allah mudahkan, dan teman-teman bisa lihat video abangnya bersyahadat. Yang pertama, nama Bang Yohanes Dian Risna ya, tempat tanggal lahir Jember
24 Desember 1985. Agama atau kepercayaan sebelumnya adalah Katolik. Nah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Takbir. Takbir. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, teman-teman, seperti itulah video kisah saudara kita. Alhamdulillah, semakin hari semakin bertambah saudara kita. Dan untuk tahun ini saja yang sudah lembaga kami tangani, ada sekitar 19 orang. Alhamdulillah, 19 orang ini insya Allah akan selalu kita bimbing, kita bina, dan mohon doanya agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya, mohon supportnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.